kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Seperti yang sudah kita rencanakan, nanti saya akan masuk ke kelas kedua untuk melakukan observasi supervisi akademik. Jadi untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Tapi sebelum masuk kelas kita harus mengadakan percakapan praobservasi. Percakapan praobservasi ini tujuannya untuk mempersiapkan pembelajaran sebelum masuk ke kelas, sehingga nanti jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, ingin kita bahas, kita diskusikan, bisa disampaikan untuk mempersiapkan pembelajaran agar bisa memberikan pelaksanaan yang terbaik dan bisa bermanfaat bagi siswa. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajarannya ya apa? Tujuan pembelajarannya kegiatan pembelajaran itu kan mengambil materi pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajarannya yang pertama nanti harapannya peserta didik bisa memahami jenis-jenis pencemaran lingkungan serta penyebabnya melalui kegiatan mapping dan pencemaran lingkungan. Buat main mapping ya. Kemudian yang kedua, selain untuk mengetahui jenis penyebabnya, harapannya anak nanti juga bisa menganalisis dampak negatifnya serta cara mengatasinya. Itu pun juga dituangkan ke dalam memori yang akan mereka buat. Dan yang terakhir, harapannya nanti setelah mappingnya jadi, bisa mempresentasikan hasil dari project mapping yang sudah dilakukan itu ke teman-teman sekolah. Nanti ada tiga ya belajarnya untuk pemahamannya tentang pencemaran lingkungan, kemudian dampaknya, dan nanti presentasi. Untuk area pengembangan siswanya yang ingin dicapai untuk area pengembangan yang dicapai dalam pembelajaran nanti insya Allah akan dilakukan secara berdiferensiasi. Nanti ada diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Untuk diferensiasi prosesnya nanti siswa diperbolehkan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya baik dari HP, dari internet maupun dari buku paket yang mereka punya. Selain itu mereka juga saya perbolehkan untuk berdiskusi dengan teman-teman maupun bertanya dengan teman sekolahnya itu juga. Kalau untuk diferensiasi kontennya dalam hal pembelajaran nanti kan pencemaran lingkungan dibagi menjadi 4 macam. Nanti dalam satu kelas anak-anak akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, dan antar kelompoknya itu akan membahas mengenai beberapa pencemaran lingkungan tersebut dengan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Mungkin nanti ada satu kelompok yang mendiskusikan tentang pencemaran air, mendiskusikan pencemaran tanah, udara, dan pencemaran sungai. Untuk yang diferensiasi pembelajarannya, kemudian juga mengembangkan terkait dengan keterampilan sosial dan emosional siswa. Juga saya juga ingin mengembangkan di bagian keterampilan sosial dan emosional anak-anak dengan cara lari dan bermain, pasti dulu dengan berdoa, kemudian nanti di sela-sela pembelajaran supaya anak-anak tidak terlalu nanti akan saya sisipkan ice breaking singkat dan nanti diakhiri dengan kegiatan refleksi bersama. Dan nanti pembelajarannya juga bisa bersama. Pembelajaran diferensiasi proses dan konten, lalu keterampilan sosial emosional. Mungkin ada lagi area pengembangannya. Selain itu nanti juga akan ada tentang penerapan disiplin disiplin. Nanti sebelum dimulai pembelajarannya, saya ingatkan kembali tentang keyakinan kelas harusnya bagaimana kita dalam hal berperilaku, terutama selama proses pembelajaran tidak mengulangi atau aktif supaya kondisi kelas itu bisa berjalan pembelajaran menjadi 2 kali. Jadi dari saya tapi juga dari sisi Di area pengembangannya ada juga ya untuk pembelajaran
diferensiasi konten dan proses, kemudian keterampilan sosial emosional, dan yang terakhir penerapan disiplin strategi. Strategi yang dipersiapkan mungkin model pembelajarannya. Untuk strategi yang sudah saya siapkan, model pembelajarannya menggunakan discovery learning. Nanti diawali dengan pemeriksaan simulasi, nanti saya tayangkan video YouTube mengenai kasus kekerasan lingkungan. Nanti mereka bisa mengamati kasus tersebut, kasusnya juga sudah ada di Jakarta ini. Kemudian di situ nanti apa saja yang menyebabkan kejadiannya, kemudian contohnya bagaimana, itu singkat yang kedua untuk identifikasi permasalahannya dari kasus tersebut. Kemudian dalam pengumpulan datanya, kita akan melakukan pengumpulan secara berkelompok oleh mengumpulkan data diskusi maupun mencari atau dari internet. Kemudian untuk pengolahan datanya, dan saya terus pembuktian dalam kegiatan diskusi dan presentasi kegiatan serta tanya jawab, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan bersama sesuai dengan ini. Modelnya discovery learning dengan video kasus, kemudian kasusnya juga sudah kontekstual ya. Lalu untuk metodenya berarti ada diskusi kelompok sama presentasi. Untuk medianya berarti selain video ada video, terus PowerPoint, kemudian untuk melakukan quizzes, dan ketika presentasi, jika nanti saya tawarkan ke anak-anak tidak ada yang mau maju duluan, akan saya pilih menggunakan aplikasi Moodle. medianya sudah kreatif ya, ada video, ada PowerPoint, kemudian ada quiz. Kemudian dari beberapa area pengembangan dan strategi ini, kira-kira kompetensi apa yang spesifik ingin dikembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan, saya kan yang ada tiga. Pertama, diferensiasi pembelajaran itu sudah baru menurut saya itu adalah yang sosial emosional. Nanti mungkin lebih mengembangkan kompetensi sosial dan emosional. Terutama kaitannya dengan dimensi proses belajar Pancasila, yaitu nanti dibagi dimensi berian terdapat pada pilihan Pancasila dan Pancasila Jadi saya akan spesifik mengamati tentang penerapan KSE dengan sosial emosional, terutama untuk mencapai tujuan terkait dengan profil belajar Pancasila itu ya, beriman kemudian gotong royong dan itu tema besar. Kira-kira untuk indikator ketercapaian kompetensi ini, Bu Vidya menyatakan ini nanti berhasil, kira-kira indikatornya seperti apa yang bisa dilihat? Indikator yang bisa dilihat nanti ketika anak-anak mobil itu kan juga ada bagaimana kasus pencegahan lingkungan itu terjadi di negara kita dan cara mengatasi bagaimana. Nah, indikator yang pertama mungkin kita akan selalu lihat bagaimana inisiatif mereka untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan tersebut. Kemudian apakah mereka mampu saling berbagi peran atau tidak dalam ketika mereka bekerja kelompok, serta apakah mereka tanggap untuk berkontribusi dalam kelompoknya, apakah dia hanya diam saja. Harapannya dalam satu kelompok semuanya kan bisa saling bekerja sama, berdiskusi, tidak ada yang diam saja. Kemudian yang terakhir harapannya juga mereka bisa
mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang diterima oleh guru atau itu informasi yang bisa mereka masukkan ke mind mappingnya, bisa mereka sampaikan untuk presentasi ke teman-teman atau yang informasi yang kurang tepat. Nanti keberhasilan dari kompetensi yang ingin dia kembangkan terkait terutama yang KSE ya, itu anak-anak bisa inisiatif dalam menyelesaikan masalah bersama kelompoknya, berperan seperti itu ya, sampai nanti menuangkan ke dalam mind mapping saat presentasi. Kira-kira dia apakah bisa memprediksi kendala yang mungkin muncul atau tantangan yang muncul saat penerapan ini? Untuk kendalanya dalam proses pelaksanaan pembelajarannya itu hanya 2 jam pelajaran saja, 1 jam 40 menit, kemudian berarti hanya 80 menit atau 1 jam 20 menit saja, sehingga untuk menyelesaikan satu setup pembelajaran diskusi learning dimulai dari sesi awal hingga sesi akhir ini membutuhkan manajemen waktu yang baik supaya bisa terselesaikan. Jadi ini kendalanya di waktu ini. Jadi untuk membagi waktu agar semua sintak-sintaknya tercapai, kira-kira cara mengatasinya bagaimana? Mungkin ya, saya sebagai guru yang berada di kelas tersebut wajib bisa mengatur manajemen waktunya dengan baik. Mungkin mengkondisikan anak-anaknya juga harus lebih gercep, mereka harus lebih fokus dan sering-sering mengingatkan anak-anak supaya fokus dan bekerja sama dengan teman-temannya dalam hal berbagi peran, bekerja untuk berkontribusi dalam proses aplikasi supaya mereka ketika diberi waktu mungkin ketika menghadapi akan punya batasan waktu sehingga mereka bisa menyelesaikannya lebih cepat dan bisa ada waktu juga untuk presentasi sampai ke sini. Makanya begitu. Jadi guru memang harus dari awal memberikan batasan waktu dan menghilangkan waktunya kurang. Sehingga nanti saat pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan lancar dan kendala-kendalanya bisa diatasi. Saya kira cukup sekian untuk percakapan pra-observasi kelas kita. Kita berdoa bersama semoga nanti pembelajaran di kelas bisa berjalan lancar sesuai harapan kita dan bisa memberikan pembelajaran terbaik untuk murid dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bertemu kembali di pelajaran IPA hari ini. Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Duduk sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik anak-anak, apa kabarmu hari ini? Baik. Yakin baik? Cukup baik. Gimana hawanya panas ya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah ada yang belum? Siapa yang belum sarapan tadi? Kenapa kok belum sarapan? Oh, belum masak nasi. Tadi istirahat sudah makan atau belum? Waktu istirahat pertama tadi? Sudah. Mengisi ya perutnya. Sekarang tapi sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Baik anak-anak, di pertemuan IPA hari ini nanti kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Tapi sebelum masuk ke materi, hari ini apakah ada yang tidak berangkat temanmu? Ada? Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak. Oke, sebentar nih.
ada di sesi diskusi. Kalau diskusi kan memang kamu harus ngobrol, harus berdiskusi, tanya jawab dengan teman-teman. Sudah siap untuk dimulai? Sudah siap? Oke, untuk kegiatan hari ini nanti materinya pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajarannya harapannya kamu nanti bisa mencari tahu jenis-jenis pencemaran itu apa aja, penyebab pencemaran itu apa, kemudian jenis-jenis polutan yang menyebabkan pencemarannya itu apa, dampak negatifnya, serta cara mengatasinya. Nah, itu nanti akan kita tuangkan ke dalam mind mapping. Nah, pembuatan mind mappingnya nanti kalian berkelompok. Kemudian setelah itu ada presentasi. Nah, silakan nanti diikuti kegiatan pembelajarannya dengan baik supaya nanti bisa berjalan dengan lancar. Ada pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada? Yakin? Untuk kegiatan penilaiannya, nanti kita awali dengan asesmen awal dulu, cuma asesmen singkat aja. Setelah itu nanti di akhir kita akan ada asesmen akhir, itu kuisis seperti biasanya. Bawa HP semua kan? Baik anak-anak, untuk di materi pencemaran lingkungan, sebenarnya kalian itu kalau di rumah pasti kan menghasilkan banyak sampah rumah tangga, ya kan? Begitu pula di sekolah. Nah, kira-kira kamu kemanakan sampahmu itu? Kemana? Iya, dibuang kemana? Beneran dibuang di tempat sampah? Yakin dibuang di tempat sampah? Ada nggak yang pernah buang sampah sembarangan? Jujur ya, anak-anak jujur kan? Kenapa kamu kok buang sampahnya sembarangan? Bukan tempat sampah, oke? Kenapa? Karena belum menemukan tempat sampah. Kalau misalnya kamu di suatu tempat, kamu lagi makan roti dan ada sampah tapi nggak ada tempat sampah, nah sebaiknya gimana dong? Disimpan di bawah, betul. Jadi jangan dibuang sembarangan, tapi disimpan dulu, nanti sapu atau dimasukkan ke dalam tas gitu ya. Oke. Nah sekarang mari kita coba cek pengetahuanmu tentang pencemaran itu secara apa sih? Waktu SD dulu kan sudah pernah toh pencemaran lingkungan. Silakan disiapkan bukunya dulu. Oke. Kemudian materi pencemaran juga masih ada kaitannya dengan materi kita yang sebelumnya, yaitu ekosistem lingkungan. Ya, masih ada kaitannya nanti dengan pencemaran lingkungan. Silakan dijawab cepat aja, langsung dijawab, langsung dicatat jawabannya ya. Soal pertama, apa yang kamu ketahui tentang pencemaran lingkungan? Langsung dijawab, tidak usah ditulis soalnya. Pencemaran lingkungan itu menurut kamu apa? Silakan dicatat, pencemaran lingkungan itu apa? Apa yang kamu ketahui tentang pencemaran lingkungan? Langsung jawabannya aja. Langsung jawabannya aja. Oke, langsung kita bahas ya. Sudah selesai kan? Udah. Oke. Soal nomor 1, pencemaran lingkungan itu apa sih? Ada yang mau menjawab? Atau membacakan jawabannya? Silakan angkat tangan, boleh? Silakan. Pencemaran lingkungan itu ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Oke. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan ya. Oke, kurang lebih berarti sudah tahu ya tentang pencemaran lingkungan besarnya. Sekarang mari kita simak video yang sudah kemudian dilayangkan di depan. Semua perhatikan videonya ya. Kira-kira ini video pencemaran apa? Sampah masih menggunung di depo sampah kawasan Kota Bau.
Baru Kota Yogyakarta Selasa padahal tujuan sampah baru kemarin mengangkut sebagian sampah di depo. Sampah menumpuk hingga di jalan yang membuat jalan terus melambat. Tumpukan sampah ini bahkan sempat mengundang aksi seorang seniman jalanan Aji Kunden yang mengamati bungkusan sampah di depo. Aksinya dilakukan esok sore atau sehari usai hari ulang tahun Jakarta ke-200 ini. Selamat tahun baru bulanan buku nyampah. Keputusan sampah berupa pengiriman awal-awal ini sudah dilakukan keempat kalinya. Sementara itu, para pemilik usaha di sekitar pintu sampah Dinas Lingkungan Hidup mencatat volume sampah di depo Kota Baru ini diperkirakan mencapai lebih dari 60 ton. Sementara kapasitas pengangkutan per hari yang maksimal 3.000 saja tidak mampu mengimbangi volume sampah yang masuk. Masalah sampah di Yogyakarta kembali terjadi sejak 23 Juli lalu ketika tempat pembuangan sampah terpadu Piungan ditutup hingga awal September. Ini TPSD Piungan dibuka terbatas dengan 3 hari buka dan 1 hari tutup. Lanjutkan CNN Indonesia. Oke anak-anak, berdasarkan video tersebut, menurut kamu video tadi itu menceritakan tentang pencemaran apa? Pencemaran lingkungan. Jenisnya yang pencemaran apa? Pencemaran tanah. Ya, pencemaran udara betul juga karena kemungkinan besar dia akan berbau. Sekarang tadi kan kita sudah menyaksikan video. Sekarang ke bawah buatlah rumusan masalahnya. Bagaimana cara titik-titik lingkungan? Kira-kira rumusan masalahnya apa? Bagaimana cara? Bagaimana cara apa? Tadi kan ada kasus. Bagaimana cara mengurangi sampah lingkungan? Bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan? Masalahnya itu yang kita cari tahu ya. Bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan? Itu rumusan masalahnya. Berdasarkan berita yang kamu amati tadi, berita tadi menceritakan tentang pencemaran tanah dan udara. Pencemaran itu bisa terjadi karena apa? Terlalu banyak menggunakan sampah limbah, terutama sampah plastik. Oke, kemudian tidak melakukan pemilahan. Apalagi penyebabnya ada lagi nggak? Tidak
kegiatan selanjutnya hari ini masuklah kita di kegiatan pembuatan mind mapping. Kalian tahu mind mapping? Tahu nggak? Mind mapping. Nanti ada contoh mind mapping, contohnya yang seperti ini. Nah, dibuat panah-panah, nanti ditulis di kertas kamu. Apa saja yang harus ada di mind mapping kamu? Nanti contoh kasus pencemarannya apa, terjadi di mana, kemudian ciri-ciri pencemarannya apa, penyebabnya, jenis polutannya, dampak negatif serta cara mengatasinya. Itu nanti kerjakan dalam kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti beda-beda ya jenis pencemarannya, ada air, tanah, udara, suara. Sekarang silakan kamu duduk berkelompok terlebih dahulu. Silakan boleh berdiri kembali dulu. Menjadi beberapa kelompok kecil untuk menyelesaikan pencemaran udara, tanah, air, suara. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusimu tadi. Tapi sebelum presentasi ada ice breaking dulu sebentar ya. Oke, untuk merefresh supaya kamu nggak kaku, nggak pusing banget tadi kayaknya bapaknya lantas-lantas sehingga Sudah selesai. capek ya. Capek sekali ya. Sekarang diletakkan dulu alat tulisnya, fokus dulu. Kemudian pengen mengetes tingkat kefokusanmu dulu. Cara mainnya gini, ketika Bu Vidi bilang pegang kepala, silakan pegang kepala. Yang tahu, pegang kepala, silakan pegang kepalanya. Semuanya pegang kepala. Pegang pipi, pegang pipi. Pegang bahu, pegang bahu. Oke ya. Dulunya adalah ketika Bu Fidian bilang pegang kepala, silakan pegang kepala. Gitu ya. Sudah siap untuk dimulai? Ya, oke. Semuanya wajib ikut. Kalau yang nggak ikut nanti ada hukumannya, ada konsekuensinya. Pegang mata. Pegang mata. Pegang bahu. Pegang kepala. Pegang telinga. Pipi. Ada yang pegang pipi. Jadi bukan pegang pipi enggak? Enggak ya, cuma pipi. Lagi. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang leher. Pegang kepala. Bahu. Oke, kepala semua lagi ya. Pegang tangan kanan, pegang tangan kiri, pegang bahu kanan, pegang kepala, telinga. Oke, kalau itu semua ya, berarti sudah fokus semua. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, satu, dua. Kelebihan tepuknya. Tepuk satu. Oke, anak-anak mari kita presentasikan hasil kalian tadi. Adakah kelompok yang mau presentasi? Silakan angkat tangan yang ingin maju presentasi. Hasilnya yang bagus bagaimana kalau presentasi? Siap. Dibuka dulu salah satu yang membuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan presentasikan tentang pencemaran udara. Terutama tentang kasus
Pembakaran sampah, aktivitas pertambangan, berwarna, berbau, pengap, menyebabkan iritasi mata. Jenis polutan, oksida, karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen oksida, dan hidrokarbon. Cara mengatasi satu dari sumber polusi dan asap rokok, dua menggunakan peneliti udara dalam ruangan dan memeriksa kualitas udara melalui aplikasi atau website. Ada pertanyaan? Tidak ada. Dari teman-teman ada yang mau bertanya bahkan tentang pencemaran apa tadi yang mereka presentasikan? Ada. Pencemaran udara. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Yakin tidak ada? Oke, kalau dari silakan ditutup. Kita beri tepuk tangan. Sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Kelompok kedua, ada yang mau maju? Kelompok kedua silakan. Siapa yang mau maju? Saya kelompok yang selanjutnya yang mau maju. Ada lagi. Tadi sudah ada pencemaran udara. Kelompok pencemaran yang lain. Mau maju? Boleh silakan. Kelompok pencemaran apa? Pencemaran air. Oke, silakan maju pencemaran air. Kelompok pencemaran air. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Yang teman-teman lain silakan buat kan. Jenis polutan sama organisik kita juga makanan jelas sekali sampah bahan kimia deterjen batu baterai. Dampak negatif menurutnya kadar oksigen larut dalam air tersebut, adanya kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan air. Cara mengatasi: tidak membuang sampah di sungai, melakukan pengolahan limbah dengan benar, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Teman-teman ada pertanyaan tidak? Yakin nggak ada? Kalau nggak ada, kemudian yang bertanya ke kalian. Tadi temannya mempresentasikan tentang pencemaran apa? Pencemaran air. Tadi penyebabnya apa? Penyebabnya? Polutannya tadi ada apa aja? Limbah industri. Ada apa lagi? Ada apa lagi tadi? Mungkin bisa dijelaskan lagi yang penyebab. Perhatikan ya. Kalau tadi belum terdengar mungkin yang penyebab
industri, limbah domestik, limbah pertanian. Sudah dengar namanya bahannya apa? Dari limbah industri, domestik dan pertanian. Oke, sudah cukup? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok penyaji yang kedua. Dikatakan, mohon maaf sekali, dikatakan waktunya terbatas sehingga yang maju presentasi perwakilan hanya ada 2 kelompok ya. Mungkin yang ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah berani maju ke depan. Tadi yang dipresentasikan pencemaran apa dengan apa? Udara dan air. Berarti yang belum presentasi pencemaran apa? Tanah dan pencemaran lingkungan. Tadi sudah kita awali ya. Pencemaran lingkungan itu coba dibacakan salah satu bukti di pengen minta tolong Rama. Pencemaran lingkungan itu apa? Di situ Jakarta polutan. Ya kan, polutan itu apa sih tadi? Polutan tadi apa, Mas Kaiser? Polutan tadi apa? Apa tadi polutan? Oke, benda yang menyebabkan pencemaran. Ciri-cirinya minta tolong dibacakan lagi sama Mbak Ari. Siapa ya? Saya bacakan ya. Ciri-ciri polutan. Ada 3 ciri-ciri polutan ya. Ketika jumlahnya melebihi batas normal, contoh ketika tanaman diberi pupuk yang berlebihan, itu nanti bisa menyebabkan pencemaran tanah, ya kan? Pencemaran lingkungan khususnya pencemaran tanah. Dan di waktu dan tempat yang tidak tepat. Kalau ada sampah diselokan tepat atau enggak? Harusnya di mana? Di sini ada beberapa jenis pencemaran lingkungan. Nomor 1 pencemaran apa? Yang kedua? Tanah. Ya, yang ketiga? Yang terakhir? Banyak suara mobil kendaraan. Berarti pencemaran suara. Pencemaran udara itu bisa dibagi menjadi 2 hal penyebabnya. Ada dikarenakan aktivitas manusia maupun alami oleh alam. Kalau aktivitas manusia ya berarti kendaraan bermotor yang menghasilkan asap pabrik. Kalau sudah alami berarti karena adanya letusan gunung berapi mungkin sehingga ada abu, ya kan? Itu kan juga pencemaran udara. Adanya kebakaran hutan. Dampak negatifnya apakah sudah sesuai dengan yang kamu tuliskan tadi? Sudah sesuai atau belum? Dengan yang kamu tuliskan tadi di mind mappingmu? Sudah tepat? Semisalnya di mind mappingmu tadi ada yang belum kamu tuliskan, bisa kamu tambahkan ya dampak negatifnya. Oke? Kalau ada yang belum kamu tulis, silakan ditambahkan lagi. Ini pencemaran udara. Selanjutnya kalau pencemaran tanah. Tadi yang maju pencemaran tanah belum ada ya tadi ya. Pencemaran tanah penyebabnya juga hampir sama kayak pencemaran air tadi. Disebabkan oleh limbah pabrik yang dibuang ke tanah, limbah pertanian, kemudian limbah domestik. Ini sebenarnya limbah pertanian ini kalau terlalu banyak pupuk yang menumpuk ke tanaman sehingga tanahnya itu menjadi lecet, khususnya pupuk
Bumi itu masuknya alganya itu semakin banyak. Meletus banyak banget alganya. Akibat adanya pupuk yang berlebihan masuk ke dalam air. Sehingga airnya contohnya bisa berwarna hijau seperti ini karena terlalu banyak alga di sana. Penyebabnya apa? Dampaknya apa? Ikannya yang ada di air. Kekurangan oksigen. Soalnya materi pencemarannya sudah selesai. Yakin tidak ada pertanyaan? Ada. Apa? Ada nggak? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan tadi itu ya. Kita kembali ke slide pertama. Masuknya polutan ke lingkungan. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Kalau nggak ada, silakan siapkan HP-nya. Kita kuis. Tepuk satu. Oke anak-anak, tadi kita sudah melalui proses pembelajaran yang cukup panjang ya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Senang. Kira-kira cukup pembelajaran ini, mari kita tarik kesimpulan tadi kegiatan pembelajarannya. Berarti tadi ada beberapa jenis pencemaran. Apa aja pencemarannya? Air, tanah, udara, dan suara. Seperti elemen-elemen dalam avatar ya. Iya kan? Pencemaran itu bisa disebabkan oleh aktivitas kita manusia maupun aktivitas alami dalam alam, kan? Proses sehingga cara mengatasi pencemaran lingkungan supaya tidak terjadi lagi, kita harus bagaimana? Harus rajin menjaga kesehatan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih banyak untuk kegiatan hari ini. Bu Vicky harap apa materi kita hari ini bisa kamu serap dengan baik ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Besok materinya adalah perubahan iklim, masih lanjutan dari materi pencemaran lingkungan. Oke, sampai sini sudah cukup, tidak ada pertanyaan? Oke, terima kasih sekali. Tadi perasaanmu gimana? Senang, oke. Bisa menyerap materi hari ini dengan baik? Alhamdulillah. Oke. Kita baru saja merefleksi kegiatan kita secara singkat ya. Kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vidya. Waalaikumsalam Bu Laila. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Setelah Bu Vidya melakukan pembelajaran kelas kemarin, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah lega karena kan kemarin Bu Laila ngendika akan diobservasi sehingga kalau ada ikut masuk di kelas mungkin ada perasaan deg-degan juga. Jadi sudah selesai itu alhamdulillah lega. Kemarin berarti tujuan pembelajarannya terkait apa ya? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan.
kemudian topiknya lebih ke macam-macam jenis pencemarannya, mengetahui penyebabnya, dampaknya, cara mengatasinya. bisa diceritakan kemarin untuk perencanaannya untuk keterkaitan. Waktu perencanaan untuk kegiatan pembelajaran pencemaran lingkungan itu kan pasti membuat RPP dulu yang sudah saya berikan ke Bu Laila. Untuk pembuatan modul pembelajarannya itu menggunakan media pembuatan mind mapping anak-anak. Selain itu juga menggunakan PPT, PowerPoint, dan juga menggunakan assessmentnya menggunakan quizzes. Sebelumnya menyiapkan soal terlebih dahulu untuk assessment awal dan assessment akhirnya, kemudian terdapat diferensiasi pembelajaran juga dalam hal pembelajaran, diferensiasi pembelajaran proses dan juga diferensiasi konten. Berarti area pengembangannya lebih ke diferensiasi ya. Selain itu juga dikembangkan dalam hal disiplin positif sama KSE. Dia bagaimana kondisi siswa selama pembelajaran? Selama pembelajaran waktu awal-awal alhamdulillah siswa masih tenang mengikuti pembelajaran dengan baik, Mas. Kemudian selama proses ketika membuat mind mapping sudah mulai berkelompok. Nah, disinilah siswa mulai berdiskusi, jadi sedikit ramai karena memang mereka, saya harap untuk berdiskusi dengan teman sebayanya, diperbolehkan juga untuk membuka HP untuk mencari informasi lebih dalam terkait jenis pencemaran lingkungan yang mereka cari. Sehingga memang kondisinya agak ramai sedikit karena memang diperbolehkan untuk saling berdiskusi, saling ngobrol dengan temannya. Namun meskipun mereka seperti itu, mereka pun bisa mendapatkan hasil yang baik karena mereka bisa menyelesaikan pembuatan mind mappingnya bahkan hingga proses presentasinya. Begitu. Jadi walaupun ada sedikit keramaian tapi tetap positif ya. Sesuai hal menarik apa yang sudah Bu Widya lakukan saat pembelajaran? Untuk hal menariknya kemarin mungkin waktu pembelajaran kan ada diselingi ice breaking juga. Nah, ketika ice breaking itu untuk memfokuskan anak-anak kembali karena kan kemarin cukup padat kegiatannya, hanya dalam waktu 2 jam pelajaran itu anak-anak diharapkan bisa menyelesaikan mind mapping serta melakukan presentasi. Sehingga sebelum presentasi itu kemarin saya memberikan ice breaking mengenai tepuk 1, tepuk 2. Nah, selain itu juga anak-anak saya ajak untuk fokus menyentuh anggota tubuhnya ketika saya memberikan instruksi. Berarti terkait ice breaking-nya untuk pengembangan KSE. Kalau pembelajaran diferensiasinya seperti apa? Apakah sudah terlihat? Untuk pembelajaran diferensiasinya terlihat karena dalam hal diferensiasi pembelajaran yang proses, anak-anak selama proses membuat mind mapping itu diperbolehkan untuk membuka internet menggunakan HP-nya masing-masing, maupun bertanya dengan teman sebayanya, maupun jika ada hal yang memang dirasa kesulitan, mereka juga bisa bertanya ke guru. Karena saya juga selama pembelajaran juga selalu berkeliling bertanya kendala atau kesulitan apa yang mereka alami di masing-masing kelompoknya. Selain itu juga diferensiasi kontennya itu berupa adanya perbedaan macam-macam pencemaran yang mereka cari antar kelompoknya. Jadi ada kelompok yang mencari tentang pencemaran air, ada juga yang pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Itu pun anak-anak bisa menentukan macam-macam pencemaran juga berdasarkan pilihan mereka sendiri. Ketika di awal pembelajaran dilakukan pembagian kelompok sekaligus pembagian mereka mau ambil materi apa gitu. Jadi memang dari anak dan mereka sendiri juga yang melakukannya. Berarti sudah berdasarkan minatnya anak. Iya. Kira-kira apa yang masih bisa dilakukan kembali untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sudah dilakukan?
untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, mungkin besok di lain waktu ingin saya tekankan kembali mengenai bagaimana setiap anaknya itu dapat berkontribusi dalam kelompoknya. Karena kemarin juga masih terlihat beberapa anak itu ada yang pasif. Ya sebenarnya dia ikut membantu, namun belum membantu secara maksimal dan masih tergantung dengan temannya yang lebih unggul mungkin dalam kelompoknya. Selain itu juga ketika dalam proses presentasi, saat itu ketika kami tanya apakah ada yang ingin bertanya, teman-temannya itu tidak ada yang bertanya. Mereka semua cari aman, tidak mau tanya ke temannya. Sehingga mungkin di lain waktu bisa saya beri kesepakatan dulu atau keyakinan kelas dulu di awal, kalau ketika presentasi diwajibkan mungkin tiap kelompok lainnya itu bisa mengajukan pertanyaan supaya nanti presentasinya juga bisa berjalan lebih aktif. Berarti hambatan yang ditemui saat pembelajaran itu ya? Ya, salah satunya itu mengkondisikan siswa untuk tetap aktif ketika temannya yang presentasi. Kalau ketika saya menyampaikan materi memang anak-anak aktif bertanya, tapi ketika temannya sendiri itu mereka memilih untuk diam, cari aman, tidak bertanya karena mereka juga tidak ingin ditanya mungkin ya. Kalau menurut Bu Vidya bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Cara mengatasinya itu tadi Bu Lela, mungkin di lain waktu sebelum kegiatan presentasi perlu saya tekankan ke anak-anak bahwa ketika ada temannya kelompok lain presentasi, maka kelompok lain yang mendengarkan presentasi itu wajib memberikan minimal mungkin satu pertanyaan aja dari tiap kelompoknya, atau bisa juga besok dilakukan secara bergantian. Misal yang maju kelompok 1 yang memberi pertanyaan kelompok 2, atau kalau yang maju kelompok 2 nanti yang memberikan pertanyaan kelompok 3 dan seterusnya, supaya nanti kegiatan diskusinya juga bisa berjalan lebih aktif dua arah, tidak hanya dari penyampai materi saja, tapi audiensnya juga aktif untuk memberikan pertanyaan. Berarti menekankan semuanya aktif ya. Iya. Nah, kemarin kan kita sudah percakapan praobservasi, kita sudah sempat menekankan kompetensi spesifik yang ingin dicapai, ini pembelajaran KSE, tetap lebih ke bernalar kritis ya, tentang bernalar kritis, bernalar kritis, gotong royong, serta peduli pada lingkungan alam. Iya. Kira-kira kalau menurut Bu Vidya apakah sudah tercapai sesuai indikator tercapaian ketika kita kemarin praobservasi? Itu berarti yang dimensi profil pelajar istilahnya ya Bu ya. Kalau menurut saya kemarin berdasarkan indikatornya ada gotong royong, kemudian kerjasama, sekaligus berakhlak itu bagian mereka bisa mencintai, menjaga lingkungannya dan memberikan solusi untuk permasalahan lingkungan itu tercapai karena bisa kita lihat dari proses mereka pembuatan mind mappingnya. Di situ mereka juga saya minta untuk menuliskan salah satu contoh kasus yang ada di lingkungan sekitarnya. Mereka juga saya minta untuk berdiskusi bagaimana cara mengatasi kasus tersebut, sehingga untuk indikator dalam dimensi belajar Pancasila itu insya Allah sudah tercapai. Berarti sudah tercapai sesuai target ya. Nah, sebelumnya kita juga sudah memprediksi kendalanya kemarin yang bicara ya terkait waktu dan cara mengatasinya. Kalau menurut Buddha bagaimana kemarin saat penerapan? Waktu praobservasi itu kan kendala yang diprediksi waktu ya Bu, karena memang waktunya itu hanya 2 jam pelajaran saja dan dengan proses pembelajaran yang panjang, sehingga kemarin solusinya setiap prosesnya itu saya beri batasan waktu. Contoh kemarin ketika anak-anak mengerjakan mind mapping itu sebelum mereka membuat sudah saya batasi waktu dulu, silakan buat mind mapping dalam waktu kemarin itu kurang lebih 20 menit untuk menyelesaikan mind mappingnya secara berkelompok, dan alhamdulillah juga bisa terselesaikan, bahkan bisa presentasi hingga
anak-anak juga bisa presentasikan ini depan kelas. Berarti sesuai prediksi dan penanganannya sudah sesuai juga ya, sudah Pas bisa. sekali waktunya. Iya, berarti sudah berhasil. Ada yang lain mungkin yang ingin dibicarakan terkait pembelajaran yang kemarin, mungkin yang ingin disampaikan lagi? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup. Saya izin membacakan hasil observasi saya, mungkin bisa untuk refleksi bersama. Seperti yang sudah kita rencanakan untuk pengembangannya kan ada 3 ya, untuk pembelajaran diferensiasi proses dan konten sudah terlihat dengan kebebasan murid memilih sumber belajar dan kontennya macam-macam. Kemudian keterampilan sosial emosional juga sudah terlihat terkait mengingatkan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan ice breaking tentunya itu juga sudah sangat membantu dan sudah terlihat. Kemudian untuk penerapan disiplin positif juga sudah menegur juga ketika ada anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Lalu untuk penggunaan medianya juga sudah sesuai dengan yang direncanakan di media. Sudah ada media video kontekstual, kemudian ada PPT juga dan ya. Nah, saya juga memberikan catatan tambahan itu murid juga sudah tampak kritis terutama saat menanggapi tayangan video yang kontekstual, jadi dekat dengan mereka. Kemudian sudah terlihat kerjasamanya juga saat pembuatan mind mapping, dan guru juga sudah mendampingi saat siswa mengalami kesulitan. Nah, saya juga sependapat dengan Bu Widya terkait kurang maksimalnya peran anggota kelompok, sehingga perlu ada keaktifan seperti yang tadi ya disampaikan. Kemudian murid juga antar kelompok kan saat presentasi seperti yang Bu Widya sampaikan tadi butuh interaksi, dan Bu Widya sudah menyampaikan solusi dari hambatannya seperti itu. Nah, Bu Widya juga sudah mengajak berefleksi untuk di akhir pembelajaran seperti itu. Nah, mungkin sudah terakhir ya Bu Widya dari percakapan pasca observasi, semoga bermanfaat. Mungkin penerapan kedepannya bisa rencana tindak lanjut mungkin dari apa yang sudah Bu Widya dapatkan dari pra, kemudian observasi sampai pasca, kan mungkin ada sesuatu yang baru dan mungkin akan dikembangkan lagi. Area pengembangan yang kedepannya ingin dilakukan apa kira-kira? Lebih ke tetap melakukan diferensiasi pembelajaran karena itu ternyata memang sangat penting untuk siswa karena bisa menyesuaikan minat dan kondisi peserta didik masing-masing. Selain itu juga hal baru untuk saya Bu Lela itu yang KSE. Mungkin itu bisa saya tekankan kembali ke anak-anak untuk proses pembelajaran yang berikut. Berarti fokus tindak lanjutnya lebih ke pembelajaran diferensiasi dan KSE-nya ya. Kalau yang disiplin positif kan memang seharusnya memang selalu ditekankan kan dalam proses pembelajaran. Jadi rencana tindak lanjutnya ada 3 sesuai yang sudah kita lakukan, dan mungkin ada perbaikan ya dari video kedepannya yang mungkin pengen menggali lagi diperhatikan. Betul. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi sesuai mungkin area pengembangan yang ingin ditindaklanjuti oleh Widya. Gimana perasaannya setelah coaching? Senang Bu, soalnya saya jadi ada teman untuk berdiskusi secara langsung. Misalnya ingin, oh saya mau melakukan pembelajaran seperti ini, gitu bisa saya diskusikan langsung dengan Bu Lela selaku coach. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan bisa berkelanjutan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih kembali Bu Lela sudah didampingi selama proses pembelajaran bahkan sampai saat ini. Sama-sama, semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.